Selamat pagi, salam jemaat sekalian dikasih Tuhan. Puji kepada Tuhan, sungguh satu hal yang spesial bagi kita semua secara pribadi dan juga secara jemaat. Kita masih bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita hadir memenuhi panggilan kudus Tuhan, dan kita boleh mengekspresikan sukacita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan kita mengambil saat teduh. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan. Bapak Ibu, mari kita datang dengan hati yang hancur. Segala kesibukan duniawi kita tanggalkan sejenak. Kita fokus memuji, memuliakan Dia dalam ibadah pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan berkenan akan penyembahan dan ibadah kita. Karena itu, marilah kita datang, kita beribadah kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, sedang jemaat dipersilahkan untuk duduk. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Mazmur 71 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Jadilah padaku gunung," ulangi, "jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Mazmur 71 ayat 3 sekali lagi, "Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang begitu mengasihi kita, tiada batas dan tak bersyarat. Kita yang seharusnya dihukum, tapi darah Kristus yang kudus itu memungkinkan kita bisa berjumpa dengan Allah, sebagaimana ibadah kita pagi hari ini. Karena itu mari kita pujikan kasih Allah yang tidak terbatas itu, bahkan tidak bisa kita duga. Kasih Allah tak terduga, tidak dapat kita lukiskan dengan apapun. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa, kasih-Nya
sembuhkan dan Tuhan ampuni. yang bercacat Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, Dunia pun hancur, tetap teguh kasih Allah kekal terus selamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. bait yang ketiga kita pujikan dengan bangkit berdiri. Walaupun lintasan laut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun pena, dan tiap orang penulis. Lalu mau tulis kasihnya, sungguh tak terduga. Langit pun tak akan luar, timur terus ke barat. Kasih Allah, Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. betapa luar biasa dan tak terbatas Allah kita. Sebab jika Allah itu bisa kita ngerti dengan 100%, maka dia bukanlah Allah. Itu sebabnya kita sangat bergantung kepada Allah. Begitu juga ketika kita hendak melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Tentu kita tidak bisa mengatakan saya siap Tuhan, saya bisa melakukan menaati hukum dan firman-Mu. Nyatanya hidup kita penuh dengan kealpaan. Karenanya mari dengan kerendah hatian kita datang, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan mengambil saat yang paling khusyuk, kita minta Tuhan mengampuni segala dosa kita. Kita datang menyesali segala dosa pelanggaran kita di hadapan-Nya yang kudus. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kudus, dimuliakanlah, terpujilah, diagungkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, perkenankan kami datang di hadirat Tuhan, sebab kami manusia yang berdosa. Kami telah melanggar titah-titah-Mu ya Bapa. Ya Allah, ya Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, di hadapan manusia, juga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Engkau mengetahui isi hati kami. Dan sekarang kami ungkapkan kepadamu segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Kami mengaku dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Basuhlah kami dengan darah Kristus yang kudus, yang tercurah di kayu salib itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengampunan dan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mohon pengampunan. Amin.
Bapak Ibu, saya persilakan untuk kembali duduk. Biarlah hidup kita terus di dalam koneksi yang paling intim dengan pencipta kita. Kita menghubungkan, menautkan hati kita di dalam doa. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa yang kita lafazkan maupun kita gagas di dalam hati kita, dalam setiap tarikan nafas kita. Dia hanya sejauh doa. Bila kita gelisah di hati kita, bila kita kalang kabut menghadapi kesulitan, mari kita datang kepada Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menghantui dan menggodai hatimu, Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. berseru memanggil nama Tuhan. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, ingat kasih Tuhan. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya sedang Bapak Ibu berdiri. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian, sebagaimana firman Allah di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa Bapak Ibu firman ini. Ini menyatakan secara tegas sekali lagi kepada dunia bahwa dunia memang sedang menghujat
ketuhanan Yesus. Maksud saya adalah dunia yang memang mengeraskan hati, menolak Injil Tuhan, kabar baik, kabar sukacita. Sebagaimana bangsa Israel yang dikasihi Tuhan tanpa bersyarat, tapi bangsa Israel yang dablek itu tetap dikasihi Tuhan. Itulah gambaran kita di hadapan Tuhan. Anugerah Allah terus berlangsung bagi kita dan kita bersyukur. Karena itu mari kita menguatkan hati kita, iman kita. Kita mengucapkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita ucapkan bersama-sama petunjuk hidup baru bagi kita. Kita ucapkan dari alamat ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan mendukukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Izinkan saya bacakan sekali lagi. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi hidupku berharga bagi Allah, kemudian nanti kita mengucapkan ayat hafalan kita untuk bulan Juli. Kita pujikan dulu, hidupku berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut
padamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, dengan kasih saya undang kembali Bapak Ibu berdiri. Kita akan mengucapkan ayat emas kita bulan Juli, terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Kemudian kita lanjutkan dengan melafazkan, mengucapkan kredo kita, kredo iman kita, yaitu pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkan ayat hafalan, ayat emas kita di bulan ini. Jadi alamat firman Tuhan 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapak Pendeta akan memimpin kita dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan hati kita berdoa. Kami naik syukur kepadamu, Allah yang terus berkarya di dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus mengasihi kami, mengasihi gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk segala penyertaan dan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami dan gereja kami, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami datang membawa gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap kegiatan-kegiatan gerejamu ya Bapa. Kami berdoa untuk program pemuritan. Kiranya Tuhan menolong agar program ini terus dijalankan dengan baik. Bukan sebagai program, tetapi menjadikan bahwa pemuritan adalah sebuah panggilan amanat agung yang akan menjadi gaya hidup untuk kami menjangkau, menemukan, mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan sendiri akan memberkati pertemuan pada hari Kamis ini. Tuhan menolong agar kami sungguh-sungguh diberkati. Kami berdoa juga saat ini bagi BP Sinode GKT secara keseluruhan. Tuhan memberkati hasil sidang raya Sinode GKT, biarlah dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga gereja GKT di seluruh Indonesia semakin bertumbuh dan berkembang. Bapa di surga, kami juga memohon berdoa terus untuk pembangunan SKA Bima yang sedang berlangsung. Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pembukaan semester baru yang akan dimulai hari Senin besok. Tuhan memberkati secara khusus SKA Ampenan, dimulai tahap belajar mengajar di tahun ajaran baru. Tuhan memberkati agar semuanya berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan menolong setiap kendala, tantangan ke depan, biarlah SKA Ampenan terus maju dan bisa menjadi semakin dewasa. Bapa di surga, kami juga berseru berdoa untuk
bangsa dan negara kami yang saat-saat ini sedang mempersiapkan pergantian pemerintahan dari presiden yang lama menyongsong dengan presiden yang baru. Tuhan memberkati agar kondisinya tetap kondusif. Kondisi ekonomi, Tuhan tolong ya Bapa, supaya tetap aman, masyarakat tetap tercukupi, sehingga tidak ada gejolak-gejolak sosial, sara dan sebagainya. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi pelayanan-pelayanan misi yang dilakukan di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati gereja-gereja yang mengutus. Tuhan juga memberkati para misionari. Tuhan juga memberkati sasaran dan target pelayanan dimanapun mereka berada. Mereka Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan terus berkati dan cukupi. Pada akhirnya kami juga berdoa saat ini Bapa di surga, bagi beberapa jemaat kami yang lemah tubuh, yang lansia, yang sudah sakit, hanya di rumah saja, tidak bisa ke gereja. Kiranya firman Tuhan juga menjangkau mereka. Mereka yang saat ini sedang berobat, melakukan kemoterapi, terapi dan sebagainya. Tuhan memberkati Bapa di surga. Tuhan menolong mencukupi apa yang mereka butuhkan, dan Tuhan sendiri akan menghibur kepada keluarga untuk terus sabar, terus kompak, untuk bersama-sama menanggung, bersama-sama mengasihi orang-orang yang saat ini sedang sakit yang mereka kasih. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Suhartoyo sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kaum pria akan merepresentasikan kasih, menyatakan imannya kepada Tuhan dan jemaatnya. Kiranya pujian yang akan dipersembahkan kaum pria menjadi berkat bagi kita sekalian dan berkenan bagi Tuhan. Komisi pria dipersilakan.
Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang telah mencurahkan darah bagi tebusan dosa-dosa kita yang bebal. Biarlah pujian yang baru dilafazkan kaum pria memberkati, menguatkan kita, dan berimplikasi hidup yang lebih serius menaati firman Allah. Karenanya mari kita mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu Jemaat Sidang Kekasih Tuhan, sebelum kita diberkati pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Elani, kita mempersiapkan hati kita. Jiwaku terbuka. Ialah Tuhan menolong kita menerima, mengerti, memahami dan melakukan firman-Nya. Jiwaku terbuka. Sambil melafazkan pujian ini untuk kita meletakkan hati kita sebagai tanah yang subur untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjaga hati dengan sikap kerendah hatian, penuh iman untuk menerima firman Allah bagi hidup kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Dan kepada hambanya saya persilakan. Jiwaku
hati kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami manusia terbatas dan seringkali jatuh di dalam dosa. Tetapi kami bersyukur karena kasih setia Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang tidak terbatas itu bersama di dalam kehidupan kami. Tuhan, saatnya kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran ini boleh nyata dan sempurna atas kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, dan pakai kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pak Sartoyo, untuk para majelis, untuk yang dalam kemajelisan yang boleh memperkenan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam dari Pak Pendeta Yohanes. Terima kasih untuk doa-doa yang senantiasa dipanjatkan bagi keluarga kami. Saat ini kondisi Pak Cai seharusnya jauh lebih baik begitu ya. Nampaknya hasil dari FFR dan juga dari IFUS itu walaupun belum diperiksa secara total karena Oktober harus kembali untuk kateterisasi ulang, tapi nampaknya match dengan obat yang diberikan, terbukti dari tensi yang tidak pernah di bawah 85 ya. Tensinya sudah mulai menunjukkan kenaikan. Dengan tensi yang cukup naik dan baik itu kemungkinan terbesar adalah memang match dengan tindakan yang sudah dilakukan. Jadi tensi kemarin sudah di 90 lebih dan di bawah sudah 65 gitu. Jadi ini sudah taraf-taraf normal, walaupun normalnya cukup rendah. Dan kondisi tidak mudah capek, tidak mudah ngos-ngosan, tidak nyeri. Itu adalah satu hal yang saya percaya karena kebaikan Tuhan, karena doa-doa yang Tuhan juga izinkan kita bersama berdoa. Terima kasih sekali lagi. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, hidup di atas rata-rata. Satu bagian firman Tuhan di dalam 2 ayat yang akan kita renungkan, yaitu di dalam 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat 9 dan 10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10, mungkin nggak terlalu jelas di sini, kita bisa buka Alkitab kita. Mari bersama-sama dengan saya kita akan membacakannya. Mari kita baca 3-4. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau saya ingin katakan bahwa hidup di atas rata-rata itu adalah satu dambaan setiap orang. Setuju? Bagi para mahasiswa, pencapaian biasanya diukur dengan yang namanya nilai. Nilai yang di atas rata-rata, artinya di atas KKM, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Berprestasi, juara 1, gitu ya. Itu biasanya yang senang anaknya atau orang tuanya sih. Hah? Yang lebih bangga itu orang tuanya daripada anaknya ya. Buktinya apa? Instagram, Facebook selalu menampilkan kondisi itu. Sekarang status WA gitu kan? Itu sebenarnya anaknya atau orang tuanya? Dua-duanya. Ya, karena itu memang kebanggaan, wajar, sangat wajar. Penghasilan dari para pengusaha, cuan di atas rata-rata, dambaan enggak? Jadi sesuatu kehidupan yang di atas rata-rata selalu positif, setuju? Sakit di atas rata-rata mau enggak? Nah ini loh manusia, kalau yang baik-baik di atas rata-rata nggih, tapi kalau yang buruk-buruk buatan kepanggih kan gitu ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam kenyataan, orang yang mempunyai suatu nilai di atas itu biasanya dihargai. Contoh secara sederhana, kalau kita lihat orang yang
saya katakan memiliki jabatan, orang yang memiliki kehormatan, selalu kita itu memandangnya itu dengan kehormatan. Betul nggak? Coba kalau nggak percaya, tiba-tiba sekarang ini saya khotbah Pak Presiden Jokowi datang ke sini. Yang ditoleh Pak Jokowi atau saya? Sibuknya apa kira-kira? Sibuk ibadah atau sibuk foto? Ayo, deket-deket selfie gitu kan? Nah, terus saya harus apa? Saya harus diam, menunggu sampai sadar. Karena ketidaksadaran. Nah, saudara, itulah satu fakta. Tetapi kita melihat juga bahwa hidup di atas rata-rata, nanti terakhir kita akan berbicara. Secara sempat kita bisa juga menimbulkan kesombongan. Ambisi yang berlebihan. Karena orang tidak pernah puas, stres. Jadi kalau kita lihat kehidupan di atas rata-rata itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Mari kita melihat kondisi seperti itu. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam pembicaraan 1 Tawarik pasal yang keempat berbicara tentang Yabes. Nah, saudara, kita melihat bahwa kondisi itu dilatar belakangi, nampaknya dilatar belakangi oleh sejarah kerajaan Yehuda yang kemungkinan, nah ini katakan kemungkinan, saya sendiri tidak berani menyimpulkan, tetapi kemungkinan ditulis Ezra. Kalau memang itu ditulis Ezra, berarti itu adalah masa mereka keluar dari masa pembuangan. Mereka berada di pembuangan selama 70 tahun dan kemudian ketika mereka kembali di dalam pemulihan, maka dikatakan kondisi mereka itu sangat berantakan. Mereka itu seperti orang yang saya katakan dalam kondisi yang sangat berbeda. Bahkan Mazmur 126 dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Israel, keadaan kami itu seperti orang yang bermimpi. Artinya mereka itu tentunya kehidupannya berbeda, mereka di pembuangan dalam kondisi yang tidak baik dan mereka kembali untuk berada di daerahnya. Dan di dalam kondisi-kondisi seperti itulah kemudian kerohaniannya juga terpuruk. Dan ketika mereka dalam kondisi yang sangat cemas, di situ dikatakan lahirlah Yabes. Nah, saudara, Yabes ini dikatakan oleh Alkitab diberikan, nama ini diberikan oleh ibunya. Karena pada waktu dilahirkan dikatakan ibunya mengalami kesakitan. Nah, ada tradisi memang kondisi yang waktu itu seseorang diberi nama itu sesuai dengan kondisinya. Musa artinya apa? Yang diangkat dari air. Karena dia diangkat, begitu kan? Nah, jadi kita melihat bahwa kondisi-kondisi itu sepertinya juga seperti itu. Di Indonesia ada juga daerah yang seseorang dikasih, bayi dikasih nama sesuai kondisinya. Ada enggak? Kalau saya nggak salah baca itu di daerah Toli-Toli. Toli-Toli itu di mana? Hah? Sulawesi. Nah, saudara, dikatakan di sana orang kalau lahirnya kondisi banjir, nah anaknya diberi nama banjir. Ya, asal jangan lihat tempat tumpukan sampah dikasih nama TPA. Ya, nah jadi kita melihat di sini bahwa kondisi yang terjadi pada waktu itu bukan hanya kondisi bangsa itu dalam keadaan sulit, tetapi dia juga dilahirkan di dalam keadaan yang sulit. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak mudah bagi seorang ibu. Karena ketika dia melahirkan, maka taruhannya itu nyawa. Karena itu bagi yang muda saya ingin katakan hargai ibumu lebih dari papamu. Loh, papaku bekerja, iya. Dia bekerja itu yang dikeluarkan tenaga dan pikiran. Tapi mamamu itu yang dikeluarkan, yang diperjuangkan itu adalah nyawa. Jadi mama-mama pasti setuju dengan saya. Hargai mamamu lebih dari papamu. Setuju mama-mama? Setuju, karena saya mama. Loh iya, anak saya kalau kecil itu dia bilang, "Ma, tak kasih duit tiap bulan." Yang dikasih mamanya, bukan papanya. Itu duitnya mama atau duitnya papa? Hah? Ya duitnya mama. Wong mama anak saya bilang, "Ma, tak kasih duit tiap bulan." Bukan papa kok. Ya toh? Loh, jangan ketawa. Karena mamanya jauh lebih pintar ngatur duit daripada papanya, percayalah bapak-bapak di sini. Tapi tidak berkaitan dengan duit sekarang. Tapi kembali di dalam satu kondisi seperti itu. Dan di dalam kondisi seperti itu dikatakan, Yabes itu menjadi pribadi yang sangat istimewa.
Ya, saudara, dia menunjukkan kehidupan yang di atas rata-rata manusia. Mungkin orang yang sejaman dengan dia, tidak disebutkan memang. Mungkin dengan orang-orang yang seumurnya, dan saya tidak berani. Makanya saya katakan tanda tanya begitu. Tapi kita melihat, saudara, di dalam 2 ayat yang disampaikan ini, memberikan makna yang cukup mendalam bagi seorang Yabes. Dia tidak banyak disebut di dalam Alkitab. Kecuali dia adalah orang yang dimuliakan lebih dari saudaranya, kemudian doanya. Doanya itu sangat terkenal dengan doa Yabes. Nah, saudara, apa sih? Dan apa yang kita bisa katakan bahwa dia bisa hidup di atas rata-rata? Yang pertama, apa yang saya katakan tadi, dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, saudara, dikatakan Jabez was more honorable than his brothers. Saudara-saudaranya berarti cukup banyak. Honorable. Saya lebih mengatakan bahwa dia lebih diberikan penghormatan daripada saudara-saudaranya. Kalau Alkitab sampai mencatat kondisi seperti ini, artinya kondisi itu bukan kondisi yang biasa. Siapa kalau kita lihat di dalam Alkitab seorang tokoh yang dikatakan dia lebih daripada saudara-saudaranya, itu kira-kira siapa? Yusuf. Yusuf itu dicatat itu dia melebihi saudara-saudaranya. Dan kalau kita lihat perjalanan hidup Yusuf, sangat istimewa, bukan? Nah, kalau kita lihat, saya melihat sepintas saja ada kemiripan, yaitu di dalam hal apa? Kerohaniannya. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa doa yang bisa dia sampaikan menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Kalau dia mampu berdoa seperti itu, doanya sangat sederhana, singkat tapi padat, menunjukkan dia memiliki kedalaman rohani yang sangat luar biasa. Jadi ingin saya katakan, kepercayaan tentang Allahnya itu sangat melekat kuat di dalam hidupnya. Mungkin kesalehannya itu juga didasari, juga diikuti dengan ibadah yang baik kepada Tuhannya. Jadi kita melihat, maka dia dikatakan layak untuk mendapatkan kehormatan lebih daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang yang dekat dengan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah suatu fakta di dalam hidup. Ketika orang itu melihat secara fisik, ketika kita melihat seseorang, itu dinilai bukan sekedar dari bagaimana ibadahnya, tetapi adalah bagaimana kehidupan sehari-harinya. Bagaimana dia menjalani kehidupannya dengan Tuhan berjalan bersama. Itu akan menunjukkan dan akan kita bisa menilai bagaimana kondisi seseorang itu. Ketika dia dalam kondisi yang sulit, dia tidak takut. Ketika dia dalam keadaan senang, dia juga tetap hidup di dalam ucapan syukur. Kita bisa menilai. Artinya, kerohaniannya pasti baik. Nah, saya percaya juga bahwa Yabes memiliki kondisi-kondisi yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan dia itu adalah orang yang percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Kita lihat dulu, saudara, dikatakan ada 4 hal penting yang Yabes sampaikan di dalam doanya. Yang pertama dikatakan dia memohon berkat Tuhan. Yang kedua permohonan tentang perluasan wilayah. Saya katakan kalau saya simpulkan ini adalah percaya kepada kuasa Allah. Lalu yang ketiga mohon penyertaan Tuhan, dan yang keempat mohon perlindungan dari bahaya. Ini adalah kehidupan yang bergantung. Maka yang kedua saya ingin katakan Yabes percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Nah, menjadi pertanyaan kenapa sih Yabes itu berdoa? Pasti karena kondisi yang terjadi saat itu yang saya seperti katakan tidaklah mudah. Orang yang sudah mau kembali untuk melakukan sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Contoh sederhana, orang yang sudah lama di pengasingan gitu ya. Pernah enggak berbicara dengan mantan napi? Pernah. Nah, saudara, kira-kira mantan napi yang sudah lama di penjara, kemudian dia dibebaskan, ada sesuatu yang berbeda. Dia akan mengalami satu kehidupan dan kondisi yang baru dengan lingkungan dan wilayahnya. Nah, saudara, kalau kita lihat 70 tahun di negeri orang, kembali ke negeri sendiri tentu penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Kecemasannya apa? Bagaimana hidupku nanti? Bagaimana kami akan menjalani segala sesuatunya?
Tentunya itu adalah membutuhkan yang namanya pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena itulah Yabes berdoa di dalam kondisi itu untuk dia juga memohon berkat Tuhan bagi kehidupannya. Dia mohon pembenahan bagi keseluruhan kehidupannya. Dan dikatakan untuk memperluas daerahku. Dia percaya kalau Tuhan sudah berkuasa menolong, maka Tuhan juga akan berkuasa untuk menolong kelanjutan daripada kehidupan. Dan di dalam kondisi itulah kemudian dia berdoa, Tuhan kiranya, 2 kali kiranya yang dia katakan, kiranya engkau memberkati, kiranya engkau memperluas daerahku. Memberkati dan memperluas daerahku. Lalu dilanjutkan dengan kiranya. Kiranya yang pertama bagian dengan kuasa. Kuasa Allah yang dia percayai akan memampukan dia. Memperluas daerah. Kemungkinan adalah dia memiliki kehidupan yang lebih luas, kehidupan yang lebar untuk dia kerjakan dan menjadikan bangsa Israel suatu bangsa yang dipulihkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita melihat di sini seseorang seperti Yabes yang tidak banyak dikenal, tetapi dia mampu berdoa dengan doa yang begitu dalam dan begitu indah. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti itu, maka kita percaya siapa yang mampukan itu? Hanya Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang melakukannya. Walaupun tidak disebut di dalam Alkitab dan saya tidak berani untuk menafsir lebih dalam, tetapi kemungkinan kehidupannya berjalan bersama Tuhan itu dihayati. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemampuan untuk melihat itu? Karena dia sudah menghayati dan karena dia sudah mengalami. Maka yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dia katakan hidupnya itu bergantung kepada Allah. Penyertaannya, permohonannya tidak macam-macam. Dikatakan Tuhan sertai, kiranya engkau menyertai, kiranya engkau melindungi aku dari bahaya. 2 hal ini penting. Seseorang perlu disertai, seseorang itu perlu dilindungi. Kenapa? Disertai saja tidak cukup. Karena kalau disertai artinya diiring, belum tentu dia akan bisa lolos dari yang namanya bahaya. Tetapi kalau kita lihat, kalau dia juga dilindungi dari bahaya, artinya dia sungguh-sungguh ada di dalam genggaman Tuhan. Pemazmur 23 menyatakan, apa? Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia dikatakan gadamu dan tongkatmu itu menyertai, melindungi. Jadi ada satu naungan yang akan membuat seseorang itu merasa aman. Dan inilah yang diharapkan oleh Yabes di dalam doanya. Dia memohon kepada Tuhan. Kenapa dia bisa hidup bergantung kepada Tuhan? Karena dia tahu dengan kemampuannya sendiri dia tidak akan mampu. Dengan keberadaannya sendiri dia tidak akan menjalani hidup dengan sungguh-sungguh dia dapat lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita hari ini. Kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Yabes ini, kita belajar satu hal penting, yaitu menyadari kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang penting. Hidup selalu bergantung pada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kalau kita lihat, kemudian Yabes dipermuliakan, itu sebenarnya adalah hasil daripada dia melihat kuasa Tuhan, lalu dia bergantung dan kemudian dia dimuliakan. Jadi kita melihat ini adalah satu rangkaian yang tidak boleh putus di dalam perjalanan hidup kita. Hidup kita pun adalah hidup yang seharusnya demikian. Kita adalah orang yang sungguh-sungguh sudah percaya pada Tuhan. Saya percaya akan hal itu. Saya tidak tahu berapa lama kita menjadi orang Kristen. Mungkin ada yang baru 5 tahun. Mungkin ada yang sudah 50 tahun. Saya kemarin menghitung-hitung berapa tahun sih saya jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Saya di gereja, saya ke gereja itu sekitar 3 tahun, usia 3 tahun. Berarti saya sudah 50 tahun lebih ke gereja. Ya, karena saya sudah lansia sekarang kan. Nah, sudah 50 tahun lebih. Tetapi berapa lama saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Saya ke gereja, saya rajin. Kenapa saya rajin ke sekolah minggu? Kenapa kira-kira saya rajin ke sekolah minggu? Karena ada hadiah. Namanya anak-anak. Kenapa saya jago menghafal Alkitab pada masa itu? Karena kalau juara
dapat hadiah. Selalu konotasinya adalah hadiah. Kenapa saya rajin? Karena saya ingin punya Alkitab. Kalau sekarang kan Alkitab kan, Androtab sekarang ini. Nah, saudara, saya berpikir kalau saya minta orang tua saya untuk beli Alkitab, tidak dikasih. Kenapa? Karena orang tua saya bukan orang Kristen. Pengen beli Alkitab, wis nggak usah, gitu. Cecemu ada Alkitab, pinjem aja. Gitu. Padahal kalau hari Minggu kan gantian kan kita masing-masing bawa Alkitab. Akhirnya kalau hari Minggu rajin bisa dapat Alkitab. Ini motivasi, salah enggak? Bagi dunia anak-anak tidak salah. Tetapi apakah itu akan membuat kita itu bisa percaya kepada Tuhan? Tuhan belum menunjukkan itu. Sampai pada saatnya ketika saya remaja, saya ingat tahun 1985 di bulan Desember, setelah Natal ketika kami retreat, ketika itu lagi calling altar Pak Petrus, saya ingat di Selorejo waktu itu karena saya orang Batu gitu ya. Nah saat itulah saya percaya kepada Tuhan. Berapa lama? 39 tahun peristiwa itu sudah terjadi. 39. Tahun 85 sekarang 2024, ya 39 tahun. Nah saudara, saya ingin katakan kepada kita, perjalanan-perjalanan panjang yang sudah kita alami itu seharusnya mengingatkan kita. Tetapi manusia itu adalah manusia yang biasanya bisa hidup di atas rata-rata, biasanya hidup dalam kondisi rata-rata. Karena kehidupan kita itu seperti sungai, seperti aliran yang terus naik turun begitu. Apakah itu wajar? Sangat wajar. Karena kalau tidak, kita itu akan berada terus di atas. Kalau di atas itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti hidup kita secara rata-rata rohani itu baik, itu membuat satu kita semakin mendalam di dalam pemahaman. Tetapi kalau rata-rata itu adalah sesuatu yang berbeda, maka kita akan menjadi orang yang berbeda pula. Mari kita lihat. Nah ini loh yang saya ingin katakan, kehidupan di atas rata-rata. Ya, secara umum cenderung negatif dan jauh dari Tuhan. Tidak selalu negatif, cenderung. Bisa membawa pada kesombongan diri. Itu pencapaianku. Lu ini siapa? Itu kan? Akhirnya karena kita merasa pinter, kurang menghargai orang. Lalu apa? Lalu tidak mengandalkan Tuhan. Kamu percaya pada Tuhan? Iya, aku percaya pada Tuhan. Lalu ya doa loh. Iya doa, aku sudah doa. Tapi doanya itu seperti doa yang saya katakan doa yang hanya sebagai apa sih istilahnya itu? Sebagai rutinitas. Seperti ketika anak-anak berdoa, Tuhan Yesus, aku mau makan, Tuhan berkati, amin. Doanya pagi, siang, malam sama, betul enggak? Saya mau tanya, adik-adik, pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang kalau makan doanya selalu sama? Pak Danu yang ngaku, terima kasih Pak. Enggak lah, pasti kata-kata doanya sama karena berdoa. Kata-kata doa yang saya maksud. Jadi seperti dia hafal. Loh, kami tiap minggu doanya selalu sama loh. Doa Bapak kami. Beda itu ya. Nah, tapi yang saya katakan apakah doa yang sama itu salah? Tidak. Tetapi doa yang sama seringkali cenderung menjadi rutinitas. Betul? Contohnya begini aja sederhananya. Dek maaf ya. Saya ambil contoh aja. Mohon maaf aja, enggak punya maksud apa-apa. Kalau mau tidur berdoa enggak? Kalau enggak berdoa rasanya apa? Kurang tenang. Pernahkah kita berpikir, pernahkah Anda berpikir, doamu itu hanya rutinitas? Pernah. Ini contoh. Karena kita sudah menjalani, bangun tidur selalu berdoa, makan selalu berdoa, bangun selalu berdoa. Apakah salah? Tidak. Karena kalau tidak rutinitas, tidak membuat kita mempunyai pembiasaan. Tetapi pembiasaan itu harus kita sadari bahwa itu kebutuhan. Jelas. Bahwa kita itu adalah satu kebutuhan di dalam hidup kita.
Dan kalau kita mengatakan itu adalah kebutuhan dalam hidup kita, itu akan kita menghayatinya dengan cara yang berbeda. Pernah enggak? Karena kita sudah capek berdoa sambil tidur. Artinya sambil posisi tidur, bukan orang tidur tidak bisa berdoa, melendur bisa. Artinya posisi berdoa, Tuhan terima kasih, bisa. Boleh enggak? Hah? Enggak ada yang katakan boleh tidak boleh, tetapi seharusnya tidak. Karena kita punya kesehatan. Lah kalau kita memang nggak bisa bangun, ya jangan dipaksa bangun untuk doa. Ya kan? Nah ini jelas kondisi ini. Nah saudara, saya katakan juga demikian ketika kita hidup di atas kondisi rata-rata, hidup kita di atas rata-rata, hidup kita di atas rata-rata, kecenderungan-kecenderungan itu bisa membuat kita menjadi orang yang kemudian saya katakan mendoktrin diri kita bahwa itulah kemampuan kita. Dan itu bisa membuat satu kecenderungan yang negatif. Dan inilah yang harus dicegah. Lalu bagaimana? Mari kita melihat secara rohani. Bahwa kita selalu disadarkan pencapaian yang kita miliki bukan karena kita. Pencapaian itu karena Tuhan. Kita mengalami pengalaman pribadi yang terus-menerus dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Bertumbuh di dalam iman kita, menghargai Tuhan, dan kita akan dihargai oleh Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita sudah mulai dalam kondisi yang di titik membuat kita itu jenuh dan lupa, ingatkan kembali diri kita. Saya selalu ingatkan saat-saat ini, yang selalu saya lihat dan saya selalu takut. Ketika saya diingatkan terus akan satu peristiwa, di pesawat Pak Cai sebelah saya itu tiba-tiba serangan itu. Saya ingat persis doa saya hanya satu, Tuhan jangan ambil nyawanya saat ini, saya belum siap. Itu doa saya. Saya tidak berdoa lain-lain. Ketika keringatnya mengucur, saya tahu ini jantung. Dan saya tahu persis bagaimana orang sakit jantung, begitu. Saudara, karena itu doa saya katakan, Tuhan, jangan ambil nyawanya sekarang. Karena itu saya ketika saya berdoa dan saya meyakini Tuhan tidak akan mengambil nyawanya sekarang. Saya tenang ketika saya menghadap pramugara dan saya katakan, Dek, di belakang ada dokter yang akan menolong suami saya. Dia serangan jantung. Pramugara ini selalu mengatakan, tidak. Itu ibu jangan keterlaluan, artinya ibu jangan terlalu berpikir. Dia itu mungkin lagi apa namanya itu, bukan GERD, apa sih? Biasanya yang seperti mah itu apa namanya? Asam lambung, karena ngopi, katanya begitu. Saya katakan ini serangan jantung. Saya ini bukan dokter tapi lebih pintar daripada dokter, begitu ya. Nah, saudara, ketika kemudian diumumkan betul, dokter nyata ini serangan jantung. Ibu tepat, ini serangan jantung. Tapi dan saudara, saya selalu diingatkan dan selalu saya terbayang di dalam kondisi itu. Setiap kali, kalau ada hal yang membuat saya mau berpikir tentang hal yang, saya selalu diingatkan, ini loh, aku sudah pernah menolongmu dan akan terus menolongmu. Ini loh. Anak saya sudah menangis, lalu anak saya tanya, kenapa mama tidak menangis? Karena saya nggak bisa nangis, gitu loh. Bukan artinya saya ini nggak terlalu egois tidak menangis, tidak. Tapi saya selalu di dalam Tuhan itu kasih saya hikmat itu begini. Dalam kondisi genting, justru biasa saya tenang. Walaupun saya ini orangnya nggak bisa tenang, tapi biasanya dalam kondisi genting saya itu tenang. Kami pernah parkir itu tinggi, mobil itu mundur, begitu. Semua sudah teriak-teriak. Saya cuma katakan, saya tarik handrem loh saudara. Yang nyetir itu sudah kepikir tarik handrem, saya itu bisa tarik handrem. Padahal saya tidak di depan. Saya itu di tengah, saya bisa tarik handremnya. Saya bisa noleh dan katakan, sebentar. Saya bisa turun, ambil batu saudara. Lah kondisi-kondisi seperti ini Tuhan berikan hikmat itu. Nah, pengalaman-pengalaman itu menjadikan kita untuk senantiasa diingatkan. Dan kemudian kita semakin mendekatkan diri di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita mampu untuk mendapatkan diri kepada Tuhan, saya percaya itu akan menjadi lebih. Perjalanan hidup Yabes adalah perjalanan hidup di atas rata-rata.
tetapi bukan secara kemampuan, bukan secara ekonomi, karena itu tidak disebutkan. Tetapi yang pasti, dia memiliki kehidupan yang di atas rata-rata karena kerohanian. Dan dia menjadi berkat. Dalam hidup kita, saya yakin dan percaya, Tuhan juga akan bisa memberkati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengakhiri dengan satu kisah. Tentang kisah seorang anak yang ada di Bandung. Usia anak ini sekitar 8 tahun, 8-9 tahun. Dia hidup dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, dia diajak temannya untuk ke sekolah minggu dan dia jatuh cinta kepada Tuhan. Karena itu tiap minggu dia akan selalu berusaha untuk ke gereja, untuk ke sekolah minggu. Tetapi orang tuanya dan neneknya melarang dia untuk ke sekolah minggu. Akhirnya tidak ada cara, dia harus berbohong, begitu ya. Dia harus banyak alasan untuk membuat dia pergi ke sekolah minggu. Singkat cerita, Bapak Ibu, dia ingin dibaptis. Tapi dia takut untuk menyampaikan itu kepada kedua orang tuanya. Ternyata Tuhan berkehendak lain kepada anak ini. Saudara, kehidupannya adalah kehidupan di atas rata-rata dari anak seusianya secara rohani. Dia sakit. Dan dokter mengatakan, tidak ada harapan hidup bagi anak ini. Saudara, ketika dia ada di rumah sakit, dia tahu hidupnya tidak lama. Dalam ketenangan dia mengatakan, saya minta permintaan, 2 permintaan terakhir dia katakan. Yang pertama, kumpulkan semua saudaraku. Dan keluarganya semuanya dikumpulkan di rumah sakit di kamar itu. Dengan seizin dokter. Dia mengatakan, permintaanku yang terakhir. Dia katakan, aku mau dibaptis. Dan aku mau keluargaku sama seperti aku. Karena aku percaya, Tuhan yang aku punya adalah Tuhan yang benar. Saudara, mereka menangis di dalam kesedihannya. Sebagai orang tua yang keras kepala, tidak mudah untuk mengiyakan. Tetapi di sisi lain itu adalah permintaan terakhir dari anaknya. Saudara, akhirnya pendeta dipanggil dan dia dibaptis. Kemudian, apa yang dia lakukan? Tidak lama setelah itu dia meninggal. Tetapi dia mengatakan kepada orang tuanya, jangan lupa, keinginanku terakhir adalah bersama dalam kebahagiaan kelak. Saudara, akhirnya orang tua dan keluarganya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sederhana kisah ini, tetapi sangat menginspirasi dari seorang anak kecil. Dia mampu hidup di atas rata-rata dari imannya. Dan dia menjadi berkat bagi kenyataan yang ada. Hari ini saya katakan kepada kita, just do more for God. Bagi kemuliaan Kristus, just do more, lakukan lebih. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar memberi kekuatan kepada kami. Hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah berhenti. Karena itu izinkan kami menjadi orang yang hidup di atas rata-rata karena iman kami kepada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan topang, Tuhan peliharakan dan mampukan kami melakukan sesuatu, just do more, melakukan yang lebih bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji hormat bagi Tuhan, firman-Nya telah kita terima, sudah ditaburkan kebenaran firman Allah bagi kita sekalian. Kiranya perjalanan kita selanjutnya dipenuhi dengan hikmat Allah, untuk kita boleh hidup di atas rata-rata dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengekspresikan rasa syukur kita dalam doa, dalam aksi pengumpulan persembahan yang sudah kita siapkan, diiringi dengan dasar firman Allah yang terambil di dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar
kesetiaan-Mu. Seiring dengan kantong persembahan yang diedarkan, kita pujikan, ku bawa korban syukur. Hidup kita agar kita diberikan hikmat untuk hidup di atas rata-rata. Kita serahkan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan kasih. Bapak Daniel memimpin kita dalam doa persembahan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Berkat yang kami terima daripadamu sepanjang minggu ini, kami perserahkan sebagian kecil persembahan ini Tuhan. Mari Kau berkati, kuduskan, sehingga boleh bermanfaat bagi pelayananmu di gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati majelis atau pengurus yang mengelolanya untuk pelayananmu di tempat ini. Berkat yang masih ada pada diri kami masing-masing Tuhan, mari Engkau berkati, kuduskan, sehingga kami boleh pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, saya undang jemaat sekalian berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan, doksologi, dan kita diberkati dengan penyampaian berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, dan kita aminkan. Puji Allah Bapa Putra. Ketiganya
Marilah kita pulang, kita senantiasa berharap berserah hanya kepada Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan mampu hidup di atas rata-rata, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada Allah Manuel yang menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk bersaat teduh. Terima kasih, selamat hari Minggu. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang